Lucu ya, rakyat telat bayar pajak dikit aja langsung diancam, dipaksa. Bahkan dulu Sri Mulyani pernah bilang, kalau nggak mau bayar pajak, ya jangan tinggal. Purbaya ultimatum penggelepang pajak Tapi RP sekarang 60 ada triliun. perusahaan besar yang nunggak pajak sampai 60 triliun. Sampai rupiah. 60. Bukan miliaran, triliunan bos. Dan baru sekarang ributnya. Itu pun karena Pak Purbaya. Kalau Menteri Keuangan nggak diganti mah nggak tahu bagaimana. Rakyat kecil telat bayar motor aja bisa diuber debt collector. Ini yang 60 triliun rupiah malah drama seminggu baru dipaksa bayar. Ironi kan? Yang miskin dicekik, yang gede diajak nego. Jadi siapa sebenarnya yang harus malu tinggal di Indonesia? Tuh. Rakyat kecil yang telat bayar atau yang ngemplang pajak 60 triliun rupiah itu? Apakah memang benar, Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak? Ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat, makin lambat. Akibatnya Pak, pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Makin turun lagi katanya kalau dinaik. Jadi kita sedang memulai. Ini dia strategi Purbaya. Seperti itu kurang bijak, saya pikir maka kita balik sedikit sekarang lagi. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Orkestrasi. Ini nih salah. Ini dia guys, DPR usul ada pengampunan pajak lagi katanya. Menko Purbaya tiba-tiba tolak mentah-mentah usulan DPR nih guys. Ini Purbaya memang sangat luar biasa guys. Yuk kita saksikan. Satu bukti bahwa DPR kita ini selalu membela para konglomerat dan para pejabat, para bos-bos besar. Lihat aja nih ya, giliran bos-bos besar yang kena, dampaknya dari Menteri Pak Purbaya yang top markotop ini. Top markotop. DPR usul ada pengampunan pajak lagi. Menko Purbaya tolak mentah-mentah. Kok enak banget ya kan? DPR langsung muncul nih ya, meminta tax amnesty, ya pengampunan pajak. Ketika 60 triliun 200 bos-bos besar ini nunggak Bos-bos pajak, besar DPR, Pak. muncul bolo. Giliran rakyat kecil DPR kemana Para gitu? pejabat dan konglomerat, para bos-bos besar. Giliran rakyat sama Sri Mulyani kemarin-kemarin ya kan dipajekin, dipalakin ya dengan berbagai macam ya itu apa program-programnya, malakin pajak top. Mana DPR? Ada yang belain DPR. Itu dia, DPR ya, aja benar. 12%, pajak penghasilan, habis itu pajak makanan, pajak semuanya dah ya. Mana ada? Ini bukti nih DPR ini. Giliran bos-bos besar aja pada muncul kalian. Bagus ini top Pak Purbaya. Top, ya, Pak Purbaya top. kasih ampun. Ya 60 triliun itu duit. Ya bayangkan 60 triliun dari 200 bos besar. Ya. Kenapa? Ini kerja cerdas ini Pak Purbaya. Ngapain malakin rakyat kecil ya yang memang hidupnya ini udah susah ya kan? Ini aja nih palakin nih, pinter ini orang nih Pak Purbaya. Ya, dia bukan malakin juga. Dia benar-benar mencari sesuatu pendapatan ya, pajak yang memang udah semestinya dibayarkan. Iya benar. Nah selama Sri Mulyani menjabat, ini 200 bos besar yang terungkap loh ya ini ya, sampai nunggak 60 triliun. Apa dia selama menjabat gak pernah ditagih? Atau jangan-jangan nih guys. para pejabat pajak atau Kemenkyu yang dulu-dulu, apakah dapat upeti kan? Itu jangan-jangan. 200 bos besar ini. Nah kan kita malah menduga-duga ya kan. Nih bayangin nih Pak Purbaya nih, belum ada 2 bulan bos menjabat. 2 bulan udah ada hasil. Konglomerat pejabat-pejabat nih yang mokong-mokong nggak mau bayar pajak gini-gini bos. Nah, mereka tuh pasti punya dekingannya sendiri-sendiri ya. Maju terus Pak Purbaya. Ya, langsung nih wah ini benar-benar Pak Prabowo kalau milih menteri ya, keuangan top. Tinggal itu Pak, Menteri SDM itu Pak, Bahlil itu Pak, ya. Di situ siapa itu ya, Pak Erlangga itu ya, menteri apa itu. Waduh, top ini udah Pak. Lanjutkan Pak, lanjutkan. Setelah Purbaya menjabat menjadi Menteri Keuangan Indonesia yang baru, banyak kasus yang baru terungkap. Banyak kasus yang baru terungkap selama kepemimpinan Purbaya di Menteri Padahal Keuangan. rakyat kecil selalu ditekan untuk membayar pajak, tetapi sang penguasa bebas memanipulasi pajak. Guys, Menteri Purbaya Yudi Sadewa bikin gebrakan. Ia mengusulkan ke Presiden Prabowo agar kursi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Anggito Abimanyu tidak diisi lagi. Purbaya bahkan siap mengambil alih langsung urusan pajak, bea cukai hingga PNBP. Katanya biar cepat beres tanpa birokrasi berlapis. Gua heran banget nih sama Pak Purbaya nih, belum nyampe seminggu dia menjabat. Perasaan baru kemarin dia dilantik. Baru no. kemarin? Ada baik gebrakannya. Lo lihat baik no. Purbaya 84 pengempleng pajak mulai bayar pajak 5,1 triliun. Luar biasa. Gua mau banyak banget itu 51 triliun, ya kan? Daripada apa ya nenek sihir kemarin no, APB dipajakin no, segala tai jemput juga dipajakin sama dia mah. Kagak cuma itu baik, ada baik nih juga gebrakannya nih Pak Purbaya nih kan. Pak Purbaya usul biar dirinya sendiri yang pegang pajak dan bea cukai agar beres lebih cepat. Bagus Pak, pegang baik Pak, dua-duanya pegang baik. Kebanyakan Ambil semua Pak, ambil semua. Heran banget gua apresiasi banget nih.
buat Pak Purbaya, pegang bae Pak. Pegang Sekaligus bae. semuanya dipegang sama Bapak. Biar kagak ada yang korupsi lagi Pak. Gua tahu Pak, pasti para pejabat kagak suka sama Bapak, tapi masyarakat suka banget sama Bapak ya kan. Kinerja Bapak bagus banget dah, ya kan. Gua dukung dah. Tapi jangan sampai mengecewakan masyarakat Pak. Kalau Bapak mengecewakan masyarakat, Bapak tahu sendiri lah. Ribut lagi, Pak. Nanti satu RI ini turun semua nyerbu DPR ya. Tapi gua salut sama Bapak. Pasti banyak yang dukung Bapak. Walaupun para DPR, para anggota-anggota lainnya pada benci sama Bapak, tapi kita masyarakat kagak benci sama Bapak. Daripada si nenek sihir, APB dipajakin, segala bulu jembut pun dipajakin kalau jatuh. Anda punya mau naikin pajak? Atau menjebak saya bilang saya mau naikin pajak? Oh, jangan Pak, jangan. Ketika lagi lemah begini, saya naikin pajak juga percuma. Iya. Berpengaruh ke rakyat kecil, Pak. Belanja lebih sedikit, ekonomi melambat, pajak saya turun lagi. Kalau saya nggak buat, saya naikin lagi kan rate-nya. Makin rendah lagi kan karena pajak makin turun lagi. Jadi kalau diterusin itu spiral ke bawah. Jadi saya cegah itu terjadi, saya biarin dulu sekarang. Saya jaga ekonominya, saya kasih efektifkan pengelolaan uang sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat. Kalau lebih cepat kan Anda income-nya juga naik. Jadi Pada waktu itu Anda akan bayar pajak dengan tenang, kenapa? Dengan senang lagi, rela lagi. Karena uang Anda banyak. Itu yang kita coba ciptakan. Jadi artinya kalau misalnya once nanti ekonomi udah normal, dalam arti tumbuh sesuai potensi yang mungkin Bapak perhitungkan gitu, ada kemungkinan pajak akan Enggak lah. enggak. Kalau ekonomi tumbuh kenceng ya otomatis naik. Iya, bahkan Anda taksasi membaik kan makin tinggi juga punya saya. Iya. Anda punya mau naikin pajak? Atau menjebak saya bilang saya mau naikin pajak? Siapa yang nyuruh? Siapa nyuruh? Menteri Keuangan Purbaya dengan tegas mengusulkan bahwa pajak dan bea cukai mending dipegang aja sama Menteri Keuangan karena dikatakan kalau dipegang oleh pihak-pihak lain terlalu lama. Mending langsung dipegang Kerja oleh cepat Menteri Purbaya Keuangan nih. biar beresnya lebih cepat. Nah itu dia kerja cepat Purbaya dan kebijakan-kebijakan dari Pak Purbaya ini selalu jadi sorotan publik loh guys ya, karena kebijakannya selalu bisa dikaitkan pro dengan rakyat. Nah Pak Purbaya, yuk sekarang gas semua para bos-bos yang tidak mengikuti aturan termasuk pajak. Nah kami selalu mendoakan Bapak Purbaya semoga sukses dalam kerjanya dan terus bela rakyat-rakyat kecil. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and share. Semoga ages-ages sekalian bisa selalu mendukung video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.